yang diutamakan adalah kita-kita yang sudah dewasa, yang sudah pada punya dosa ini. Karena kurban itu sekali lagi adalah untuk menggugurkan dosa. Ada yang nanya sama saya kayak gini nih, Ustazah, kalau misalnya nih saya kurban, saya niatkan buat ibu saya udah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Hari lebaran Idul Adha sama 3 hari tasyrik diharamkan buat puasa. Karena Allah hendak menjamu hamba-hambanya dengan daging. Namanya daging kurban. Karenanya teman-teman sekalian, tidak diperkenankan daging kurban dibagikan selepas hari tasyrik. Kalau dimakannya habis hari tasyrik, kamu simpen dalam kulkas nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu dapat nih kurban, kamu simpen dalam kulkas karena hari-hari ini banyak diundang temen nyate, misalnya gitu. Tardah, saya makannya minggu depan, saya masaknya minggu depan, nggak apa-apa teman-teman saya sekalian. Tapi dibaginya kurban itu selepas tanggal 13. Itu keluar dari maksud, dari hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kurban. Kurban itu tujuannya menjamu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik yang diharamkan buat puasa. Jadi kamu kalau kurban kan dibagi-bagikan tuh kambingnya. Ustazah boleh nggak kalau misalnya saya kurban tapi buat makan sendiri aja? 3 kilo digulai, 5 kilo bikin rendang, 5 kilonya dibuat abon. Sempet-sempetnya daging kurban buat abon. Kalau yang kayak beginian boleh nggak nih Ustazah? Boleh aja sih, bicara boleh tapi pelit. Bin bakhil, bin afrit, bin kikir. Ada orang kurban buat dirinya sendiri dan keluarganya gitu. Aneh-aneh. Teman-teman sekalian saya muliakan, daging kurban itu ibadahnya ada pada penyembelihan hewan kurbannya. Masalah dagingnya dibagi-bagikan, itu ada pahala yang lain lagi. Karenanya daging kurban tuh nggak wajib diberikan kepada orang miskin. Sunnahnya malah 1/3 buat orang miskin, gitu ya. 1/3 aja buat orang miskin. 1/3-nya lagi buat kerabat, tetangga, teman, gitu. Yang 1/3-nya. Nah 1/3-nya lagi buat keluarga kita sendiri. Gitu, itu pembagian daging kurban, bagi 1/3. 1/3 buat diri sendiri, keluarga maksudnya, ya. Jangan lebih dari 1/3, sunnahnya. Jangan lebih dari 1/3. Kita ngambilnya tuh jangan lebih dari 1/3. Misalnya kambingnya beratnya 15 kilo, ya berarti kamu ngambil dagingnya jangan lebih dari 5 kilo, gitu ya. Yang 5 kilo sisanya bagikan kepada fakir miskin, yang 5 kilonya lagi bagikan kepada tetangga-tetanggamu, yang bahkan orang non muslim sekalipun gak apa-apa. Itu daging kurban. Jelas? Teman-teman sekalian saya muliakan, waktunya karena memang daging kurban ini adalah jamuan dari Allah. Dan bagi siapapun yang menerima daging kurban, karena ianya jamuan dari Allah, jangan ditolak. Sekaya apapun kamu dapat daging kurban, terima. Jelas? Jangan salah paham nih ya. Kalau kamu dapat daging kurban, semampu apapun dirimu silahkan terima. Orang nolak daging kurban tuh sombong teman-teman. Dan Allah itu kalau memberi sesuatu kemudian ditolak,
Allah bisa marah. Dalam pepatah Arab tuh man u'tiya faradda sa'ala walam yu'ta. Saya nggak yakin ini ucapan ulama kah atau pepatah Arab ataukah hadis Nabi Muhammad, wallahu a'lam, wallahu a'lam. Jadi saya akan menyampaikannya sebagai ya ucapan ulama begitu ya. Karena saya pernah dengerin dari Sayyidina Habib Umar bin Hafid, man u'tiya faradda sa'ala walam yu'ta. Siapa yang diberi kemudian dia tolak, satu waktu akan datang masanya dia minta dan dia tidak diberi. Jangan tolak pemberian orang, termasuk daging kurban. Tapi saya tuh Ustazah, masalahnya bukan saya tolak, kesianan sama orang-orang lain kan yang susah-susah banyak. Kalau saya nih kan ya bisa lah kebeli gitu daging kurban. Jadi saya bukan nolak, sombong juga enggak Ustazah. Ya terima dulu aja, nanti kamu baru kasihin sama orang lain gak apa-apa. Jangan sampai pas ini ada kiriman dari masjid, apa nih daging kurban, sembarangan. Enggak lihat mobil saya jejeran di garasi. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nah itu nggak boleh nolak pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh kurban tuh jamuan dari Allah. Kalau dikasih, terima. Apakah harus dimakan? Nggak wajib dimakan. Kamu boleh kasihin orang lain, boleh. Nih ya, saya ini kan belajarnya detil, makanya saya tahu hukum juga secara detil. Teman-teman, daging kurban itu kalau diterima sama orang mampu, hukumnya itu sebagai ibahah. Tapi kalau diterima sama orang nggak mampu, sekali lagi nih ya, kalau diterima sama orang mampu hukumnya ibahah. Kalau diterima sama orang yang nggak mampu hukumnya tamlik. Apa bedanya Ustazah? Dengerin saya. Ibahah itu tidak boleh dijual. Kamu boleh makan atau kamu boleh kasihkan kepada orang lain yang gak mampu. Tapi tidak boleh kamu jual. Ada orang nerima kurban dijual? Kalau dia orang kaya gak boleh. Ya, jelas ya. Kalau dia orang mampu gak boleh. Nerima kurban dijual lagi tuh gak boleh. Hati-hati nih ibu-ibu yang suka kayak lumayanan gitu. Dapat daging kurban dari masjid sana dia ngitung harga daging sekarang berapa ya? 130.000, lumayan nih. 5 kilo. 5 dikali 130.000. 5 kali 130. 650.000. Kebeli nih baju 1, kerudung 2. Saudaraku sekalian saya muliakan, nggak boleh. Kalau kamu orang yang mampu nggak boleh. Kecuali kalau kamu orang nggak mampu. Kalau kamu orang nggak mampu, Ustazah ukuran mampu nggak mampu ukurannya dari mana? Ya dari dirimu sendiri. Kamu lihat kamu mampu nggak gitu. Kamu butuh nggak, perlu enggak gitu. Saudaraku sekalian, kalau kamu ngerasa misalnya gitu ya, dapat daging kurban 5 kilo. Biasanya berapa sih dibaginya? 5 kilo? 2 kilo? Sekilo? Beda-beda. Sekiloan? Oh, oke. Ya udah. Lama nih urusannya nih. Terserah kampung-kampungnya masing-masing ya kan. Ada yang mungkin 2 kiloan gitu. Misalnya nih ada orang nih dapat daging kambing 2 kilo, dapat daging sapi sekilo ada 3 kilo dari 3 masjid nih yang beda-beda. Misalnya dapat lagi ada daging sapi lagi dari rumah sebelah misalnya tetangga ya kan. Semuanya jadinya ada berapa tuh? 7 kilo.
kagak punya beras. Dia orang sangat nggak mampu, misalnya gitu kan, buat bayar sekolah anak nggak ada. Gimana nih, punyanya cuman daging kurban, bolehkah kami jual? Boleh, boleh. Kamu nggak mampu silahkan. Buat bayar listrik ustazah, jual deh, jual. Jelas hukumnya? Nah. Karena dia adalah jamuan dari Allah untuk hari-hari yang diharamkan berpuasa 4 hari. Hari lebaran tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik. Tidak diperbolehkan kurban sebelum orang pulang dari masjid. Ya, dari sholat Idul Adha. Nggak boleh tuh, belum masuk waktunya kurban. Atau sesudah tenggelam matahari hari ketiga tasyrik. Bahkan sebaiknya kurbanmu itu sudah harus terpotong asar paling terakhir hari ketiga tasyrik. Kenapa gitu? Karena kamu wajib membagi-baginya sebelum maghrib. Sebelum maghrib tuh harus selesai dibagi gitu. Dimakannya ya mungkin malamnya atau apa, besoknya terserah. Tapi pokoknya hari-hari tasyrik tuh semua kurban tuh udah harus terkeluarkan. Sebab tujuan kurban sekali lagi memastikan bahwa orang di hari-hari Idul Adha itu pada bisa makan dengan daging yang dibagikan saat kurban. Saya harus tekankan hal ini teman-teman. Dilarang bagi kurban sesudah lepas hari tasyrik. Ya. Kenapa begitu? Karena saya pernah baca iklan gede banget di Jakarta. Di Jakarta. Bahkan beberapa baliho gitu. Saya bacanya ya ampun, nih orang memang perlu banget belajar fikih. Biar ngerti syariat, nggak ngide-ngide. Nggak beropini sendiri-sendiri orang. Saya baca iklannya bunyinya kayak begini nih. Kurbanmu dibagi sepanjang tahun. Gambarnya kaleng-kaleng daging. Daging dikalengkan. Namanya kornet. Pernah lihat iklannya? Beberapa tahun yang lalu. Dagingmu atau kurbanmu dibagi sepanjang tahun. Sekarang ada juga. Innalillahi. Siapa yang masang tuh ya? Kasih tahu tuh. Itu jatuhnya bukan kurban. Jadi kalau ada orang kurban, dagingnya itu dibikin jadi kornet, dibagi kepada orang kena bencana alam. Nah orang kena bencana alam kan kapan-kapan waktu aja. Ya kan, bulan depan, bulan depannya lagi, bulan depannya lagi. Jadi daging kurbanmu itu dibagi sepanjang tahun. Jatuhnya bukan kurban. Jatuhnya hanya sebagai sedekah, teman-teman sekalian. Sebab sekali lagi tujuan kurban adalah memastikan, Allah tuh mau memastikan bahwa hari di mana diharamkannya berpuasa, semua hamba-hambanya Allah pada bisa makan daging kurban. Begitu. Ustazah saya emang gak suka daging. Ya itu masalah kamu. Derita lo itu mah. Enak kok gak suka. Kalau saya sih cukup pemahaman bahwa saya akan makan daging karena saya tahu Nabi Muhammad tidak pernah menolak daging. Nabi jarang-jarang bisa makan daging. Bukan karena beliau gak suka, akan tetapi beliau tidak selalu punya. Tidak selalu dapat. Daging tuh di mana waktu aja, kapan waktu aja selalu jadi makanan mewah. Sampai zaman sekarang juga kan? Nabi nggak selalu punya, nggak selalu berkesempatan untuk makan daging. Akan tetapi Nabi Muhammad bilang, daging, sandaran, susu itu adalah yang tidak boleh ditolak. Daging, sandaran, susu.
Sandaran maksudnya gimana? Ya kalau kamu dikasih sandaran dipakai gitu kayak saya nih sekarang. Kasih sandaran saya pakai teman-teman. Gitu ya. Kalau dipersilakan ada sandaran ya sandaran. Kalau nggak dikasih sandaran jangan nyender ke belakangnya tuh. Jangan ditolak. Maaf, kita tidak boleh bersandar kecuali kepada Allah. Jadi daging salah satu dari yang nggak boleh ditolak. Dipotong pada hari Idul Adha dari habis selesai sholat Id. Makanya hari raya Idul Adha tuh sunnahnya mengawalkan waktu sholat. Jadi waktu duha awal. Kalau Idul Fitri sunnahnya malah agak disiangin. Meskipun kayaknya masjid-masjid kita sama aja ya. Nggak Idul Fitri, nggak Idul Adha. Buru-buru aja mau sholat. Soalnya habis itu banyak urusan. Mau ngambilin angpau. Kalau hari raya Idul Fitri ya. Teman-teman sekalian, nah itu sunnahnya kalau Idul Adha nih dicepetin sholatnya untuk mengawalkan waktunya potong kurban. Kalau Idul Fitri sunnahnya agak disiangin untuk memperpanjang waktunya takbir. Takbir mursal. Takbir yang memang disunnahkan kapan waktu aja gitu. Di malam hari raya Idul Fitri sama pagi harinya. Gitu ya. Nah itu begitu habis selesai sholat, udah nggak sunnah lagi takbiran Idul Fitri. Kalau Idul Adha itu juga nggak sunnah lagi takbiran, akan tetapi setiap habis selesai sholat disunnahkan bertakbir, namanya takbir muqayyad, takbir yang berkaitan dengan waktu-waktu sholat, hanya sesudah mengerjakan sholat. Nah, kita takbiran dulu gitu kan, sampai asar hari ketiga tasyrik. Takbirannya dari mulai asar hari Arafah, bahkan ada yang mengatakan subuh hari Arafah, gitu ya. Tapi biar aman, asar hari Arafah itu udah sunnah takbiran, maghrib, isya, subuh terus sampai besoknya, sampai asar hari ketiga tasyrik, tanggal 13 itu kita disunnahkan untuk mengumandangkan takbir. Saudara sekalian saya muliakan, apa hukumnya kurban? Ini karena memang udah bahas kurban, kita bahas kurban dulu nih. Teman-teman sekalian saya muliakan, apa hukumnya kurban? Kurban itu hukumnya sunnah alal kifayah. Apa maksudnya sunnah alal kifayah? Gini, kalau dalam sebuah rumah ada bapak kerja, istri nggak kerja dan nggak punya uang sendiri, uangnya yang dikasih sama suami, sama anak-anak yang semuanya belum kerja, masih sekolah, masih dalam tanggungan orang tua, itu kurbannya cukup satu, diniatin keluarganya fulan, gitu udah, diniatin si bapak itu dan keluarganya, dapat semua pahalanya insya Allah, gitu ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, bukan berarti nih bapak tahun ini kurban dinamain adek ya, nggak perlu kayak gitu. Tahun ini saya potong kambing niatnya buat kamu nih, kata suaminya. Nggak perlu kayak gitu, nggak perlu. Kurbannya bapak ini, kurbannya istri, kurbannya anak-anak juga, selagi anak-anak itu dalam tanggungan orang tuanya. Berbeda dengan kalau istri kerja dan punya uang sendiri, gitu ya, atau dia sih nggak kerja tapi warisannya dong dari orang tuanya, atau dia punya ATM ketok, tiap tanggal 1 ngetok rumah, punya kontrakan 15 pintu, ternyata pintunya doang. Itu kalau misalnya begitu tuh, dia punya uang sendiri gitu, dia disunahkan buat kurban. Si istri itu jangan pakai minta duit suami, gitu kan. Saya mau kurban nih, Pak,
bayarin Pak. Nggak bisa begitu ya, kecuali kalau suaminya memang ngasih ya. Kalau suaminya memang ngasih ya itu urusan suaminya deh. Tapi maksudnya dia disunahkan buat kurban pakai duitnya dia sendiri. Dan Bu, kalau kamu punya uang, seindah-indah kurban adalah dengan uangmu sendiri. Nggak usah minta sama suami, nggak usah bilang sama suami, Bang, sapi boleh buat 7 loh Bang. Kamu sekalian saya ya Bang ya, nama doang, nama masukin nama. Nggak usah, kamu punya uang, kurbanlah dengan uangmu sendiri. Berkah teman-teman, nggak bakalan nyesel, nggak bakalan rugi. Kasih tahu saya kalau kamu misalnya nih maksain kurban tahun ini, tahun depannya kamu susah, bilang sama saya. Sebab biasanya kau udah belajar kurban tahun ini, rada-rada maksain tapi ada, sebenarnya ada. Cuman jadinya nggak bisa beli kerudung baru, nggak bisa beli sepatu baru, nggak bisa beli tas baru, misalnya gitu ya. Nah, kamu keluarkan tuh, walaupun dengan agak berat hati, bismillah kamu keluarkan buat kurban. Tahun depan insya Allah diberi kemudahan Allah untuk bisa kurban dengan leluasa. Gitu, saya nggak lagi doa, saya lagi bilang. Kalau anak juga gitu, anak kamu kalau udah mulai nih bisa kerja, menghasilkan sendiri dan penghasilannya lebih untuk dia bayar atau untuk dia beli kurban gitu ya. Nah tuh, minta dia juga untuk, nak, bismillah nak, rezeki kamu nih kan semuanya dari Allah loh nak. Allah minta kamu buat beli kurban, buat potong kurban. Bismillah, kalau kamu udah mampu bismillah nak, insya Allah nak. Mudah-mudahan Allah pasti bakalan ganti dengan yang lebih baik. Dan bayaran dari Allah tuh enak Bu. Allah tuh kalau ngebayar enak. Orang mal kalau ngebayar nih paling banyak. Istilah kata dibungain gitu ya. Kalau kita ngutangin tuh. Misalnya nih orang paling baik aja dah. Paling banyak misalnya tambahin 20%, 30% gitu. Kita utangin 1 juta, dibayar misalnya gitu. Nih saya bayar 1 juta utang saya, sama saya tambahin nih sebagai hadiah dari saya 300.000, 400.000, misalnya gitu. Ada nggak orang di sini nih? Nih ya, saya kan utang 1 juta nih, saya tambahin ya jadi 10 juta. Pernah ada begitu? Allah tuh begitu dan itu minimal. Allah begitu dan itu minimal. Innal hasanah bi asyri amthaliha. Sesungguhnya kebaikan itu minimal dibayar Allah dengan 10 kali lipatnya, minimal. Gimana kalau maksimal? Makanya jangan berat buat mengeluarkan harta di jalan Allah, karena bayaran dari Allah, balasan dari Allah di luar nalar manusia. Dan saya sih ya lebih tertarik sama balasan-balasan yang tidak berupa uang. Kalau keluarkan sesuatu di jalan Allah berupa uang, saya lebih tertarik dibayar sama Allah dengan sesuatu yang tidak berupa uang. Karena kalau uang tuh ada ATM-nya, ada banknya, ada tokonya. Kan begitu? Akan tetapi kalau berkah, kesehatan, anak-anak yang jadi soleh-solehah, suami yang begitu sayang kepada istrinya, dan kamu adalah istrinya misalnya gitu, belinya di mana? Betul gak? Teman-teman saya sekalian, kamu gak bisa pergi ke dokter gitu, atau pergi ke apotek sambil bilang, obat dong 1 strip. Buat apa? Buat sakit hati. Begat mengobati rasa kecewa saya karena suami pergi dari rumah. Bisa begitu? Nggak bisa. Teman-teman saya sekalian, kita nggak bisa beli obat kemudian kita bilang biar anak soleh-solehah. Suplemen dong biar anak soleh-solehah. Nggak ada.
Nggak ada tokonya, nggak ada obatnya teman-teman sekalian. Nggak bisa ngambil dari mana-mana. Ngambilnya dari yang satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu seringkali Allah berikan sebagai balasan atas sedekah yang kita keluarkan, atas harta yang kita jadikan lillahi ta'ala, dalam karena Allah, fisabilillah, dalam jalan Allah. Fillah walillah, dalam jalan Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Gak akan rugi. Selain daripada itu, selain daripada gak rugi kalau kamu kurban, teman-teman sekalian, kurban itu juga jadi penggugur dosa. Penggugur dosa. Nabi Muhammad mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, ya Fatimah, ashhidi laki udhiyatik. Wahai Fatimah, saksikanlah saat hewan kurbanmu dipotong. Dengan kepalanya diampuni dosa kepalamu, dengan rambutnya diampuni dosa rambutmu, dengan tangan kakinya diampuni dosa tangan kakimu, dengan kulitnya diampuni dosa kulitmu, dengan seluruh badannya diampuni dosa seluruh badanmu. Kurban, gitu ya, ngampunin dosa. Makanya kita nih yang badannya gede, jangan nyari kurban yang kecil. Dosanya banyak, badannya gede, kurbannya 10 kilo, kambing kecil banget. Ya Allah, ayo bismillah. Teman-teman sekalian, emang nggak boleh Ustaz? Ya boleh aja, cuman rada kurang pas gitu kan ya, dosanya banyak ya, kambingnya juga yang rada lumayan lah gitu. Teman-teman sekalian, berarti Ustazah wajib ya nyaksiin pemotongan hewan kurban? Enggak wajib. Sunnah, iya. Jika tidak membuatmu jadi kena dosa. Maksudnya gimana? Kalau dengan kamu mengerjakan sunnah, melihat saat hewan kurbanmu dipotong, membuat kamu desek-desekan sama laki-laki, ngelihat hewan kurban dipotong hukumnya sunnah, desek-desekan sama laki-laki hukumnya haram. Apalagi udahlah tahu, saya tuh nggak bisa loh ngelihat daging kurban, ngelihat darah. Tapi kan katanya ini ya sunnahnya ya. Ya udah dah. Mana desek-desekan sama laki-laki habis ngelihat kurban potong darahnya pingsan. Akhirnya malah digotong sama laki-laki. Masya Allah. Itu dosanya jadi berapa banyak tuh kan. Udah nggak usah ikut-ikutan lihat. Nggak wajib teman-teman. Artinya bahwa kalau kurbanmu itu dipotong di tempat yang jauh darimu, ya udah. Nggak apa-apa juga, karena memang nggak lihat bukan berarti nggak sah, gitu kan? Nggak apa-apa, yang penting jadi hewan kurban dan dipotong, begitu. Dulu almarhumah Hubabah Maryam suka titipin saya kurban untuk dipotongkan di daerah kami sana di Indramayu. Artinya bahwa beliau tidak melihat kan hewan kurbannya saat dipotong gitu ya, nggak jadi masalah dan tidak mengurangi kefadilahan kurban itu sendiri, malah dapat fadilah yang lain. Karena waktu saya tanya Hubabah, kenapa Hubabah nitipin kurban ke tempat saya, kata beliau, Halimah, di tempat kamu kan di kampung kan ya, di Indramayu gitu, kamu bisa bagi-bagiin nak kepada orang-orang yang memang jarang-jarang makan daging, nerimanya seneng. Kalau di tempat kami nih kambing keleleran. Maksudnya daging kambing banyak banget gitu. Orang udah nggak seneng lagi nerima daging karena memang hari-hari mereka memang sudah makan daging. Jadi dapat pahala yang lebih menyenangkan orang-orang fuqara masakin, gitu kan? Nah, nyenengin orang pahalanya besar gitu. Itu yang mungkin lebih dicari lagi sama Hubabah gitu ya. Sehingga sekalian saya muliakan, itu hukumnya kurban. Namanya sunnah alal kifayah. Sunnah
alal kifayah. Kayak fardu alal kifayah, kan fardu kifayah tuh. Gitu ya. Kalau udah ngerjain satu yang lain kan gugur dosa. Demikian pula dengan sunnah alal kifayah, kalau udah satu bapak gitu ngeluarin kurban tersebut, maka yang lain gugur kesunahannya, kecuali jika dia juga punya uang sendiri, punya penghasilan sendiri seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi nggak usah tuh kurbanin misalnya gitu ya, buat anak yang masih kecil, buat anak umur 4 tahun. Ini kurban atas nama anak saya umur 6 tahun, dia bahkan belum punya dosa. Yang diutamakan adalah kita-kita yang sudah dewasa, yang sudah pada punya dosa ini. Karena kurban itu sekali lagi adalah untuk menggugurkan dosa. Begitu teman-teman sedikit sekalian. Nah, ada yang nanya sama saya kayak gini nih, Ustazah, kalau misalnya nih saya kurban, saya niatkan buat ibu saya udah meninggal, gimana Ustazah? Boleh kalau kamu sudah mengeluarkan kurban kamu sendiri. Kalau kamu kurban 2 ekor kambing, yang satu buat kamu, yang satu buat ibu kamu, itu boleh gitu. Ibu kamu udah meninggal, gitu kan? Tapi ibu kamu masih hidup juga boleh. Tapi ibu kamu yang niatin, Mah, nih mah saya kasih kambing buat mama. Mama kurban ya mah tahun ini. Gitu ya. Nah itu boleh juga gitu. Tapi kalau kamu punya satu, sebaiknya niatkan diri kamu sendiri. Kenapa? Karena ini urusannya mendosa. Dosa kamu kan juga banyak. Iya kan? Niatin buat diri kamu teman-teman sekalian. Nah lain kalau kamu potong sapi misalnya gitu. Sapi kan bisa untuk 7 tuh. Bisa untuk ber7. Niatin buat suami nih misalnya gitu ya, potong 1 ekor sapi gitu, buat suami, buat istri, buat anak yang udah balik gitu kan, misalnya gitu. Ada 2 orang nih udah balik nih, udah pada punya dosa kan kalau udah balik gitu ya. Ada 2 orang misalnya gitu, berarti kan ada 4 tuh. Siapa lagi ya kita niatin ya, kan bisa boleh 7. Ya udah deh, ibu saya udah meninggal misalnya gitu, bapak udah meninggal juga misalnya gitu, bapak mertua gitu kan. Nah tuh, dan niatin seperti itu silahkan aja gitu. Tapi jangan melewatkan kurban dari diri sendiri dulu gitu. Ini tuh kayak urusan make masker di pesawat itu loh. Kalau terjadi apa-apa, make buat diri sendiri dulu, baru kemudian makein anak atau makein orang-orang yang lain. Kan begitu? Gitu ya. Jelas ya? Insya Allah. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, kemudian daging kurban itu sunnahnya dibagi mentah. Sunnahnya dibagi mentah. Berbeda dengan daging akekah. Kalau akekah sunnahnya dibagi matang. Akekah sunnahnya dibagi matang, masak yang agak manis. Kalau itu mengakekahkan anak kecil, ya, emang orang gede bisa diakekahkan Ustazah. Nah teman-teman, kalau akekah itu masuknya dari hari lahir. Jadi begitu lahir tuh sunnah diakekahkan. Kalau belum lahir belum sunnah. Saya sekalian akekah deh ini, Idul Adha nih. Anaknya mana? Masih 8 bulan. 8 bulan lahir? Enggak, 8 bulan dalam kandungan. Enggak kena tuh, enggak boleh. Jadi udah lahir dulu baru sunnah diakekahkan. Begitulah lahir aja udah sunnah diakekahkan. Tapi bagusnya hari ke-7 kelahiran. Hari ke-7 kelahiran. Apa tuh hari ke-7 kelahiran? Jadi kalau hari lahirnya hari Senin, akekahnya hari Minggu. Bukan seminggu habis lahir, bukan. Tapi hari ke-7 kelahiran. Hari ke-7 kelahiran tuh kalau lahir Senin. Senin hari pertama dihitung tuh. Hari Seninnya kan hari lahir pertamanya Senin. Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi hari Minggunya tuh sunnah akekah barengan sama dikasih nama, barengan sama dicukur rambut. Kesunahan buat bayi di hari ke-7 kelahiran. Teman-teman sekalian yang saya muliakan,
akikah tersebut itu ya. Yaitu dengan dipotongin kambing. Kalau kurban itu kan pilihannya nomor 1 unta. Walaupun di Indonesia jangan kurban unta. Itu kayaknya dapat nyuri dari kebun binatang. Jadi nggak boleh, nggak usah korban unta, ya. Kemudian sapi atau kerbau, kemudian yang ketiganya kambing. Nggak ada yang keempatnya, nggak ada urutan keempat, nggak ada ya. Ustazah ayam gimana Ustazah? Ayam jago dah Ustazah gedean, nggak bisa gitu, nggak boleh. Ustazah gimana kalau keluarga kita nggak ada yang suka kambing? Jadi kita ganti tuh dengan 20 ekor ayam. Seharga 1 ekor kambing. Nggak kena teman-teman, nggak kena. Nggak boleh. Pokoknya paling akhir adalah kambing. Begitu ya, adalah kambing. Walaupun memang ada pendapat dari Sayyidina Ibnu Abbas. Nah, ini boleh dirujuk di kitab I'anatul Talibin ala Syarhi Fathil Mu'in di bab tentang udhiyah. Pendapat Sayyidina Ibnu Abbas dari hadisnya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Bilal. Jadi Nabi itu pernah habis selesai hari raya gitu ya, kayak mungkin sorenya atau malamnya gitu. Nabi lagi kumpul sama sahabat, Nabi Muhammad nanya gitu. Abu Bakar kurban apa? Unta Rasul. Kamu Umar misalnya gitu ya. Kambing Rasul. Kamu Talha misalnya gitu. Ada beberapa sahabat ditanya sama Nabi tentang dia kurbannya apa. Sampai Nabi kepada Bilal. Kamu Bilal potong ayam Rasul. Nabi itu senyum gitu. Maksudnya Sayyidina Ibnu Abbas kalau nggak ada ayam, Nabi kayaknya bakalan negur Bilal gitu. Kagak aja kamu Bilal, misal gitu. Misal gitu ya. Akan tetapi teman-teman, para ulama yang lain bersepakat bahwasanya jumhurul ulama tuh mayoritas ulama bersepakat bahwasanya kurban itu ya cuman sampai kambing aja, nggak turun ke ayam. Oh tapi hadis itu kayak gimana tuh? Ya itu makanya Nabi senyum karena ya nggak ada sebenarnya ayam. Itu mah cuman khusus Bilal aja tuh. Makanya Nabi senyum gitu, kayak Nabi bilang nanti kagak aja Bilal gitu. Dan itu kayak semacam kekhususan buat Sayyidina Bilal. Saya sampaikan ini bukan untuk membuatmu hore kurban ayam tahun ini ikutan Sayyidina Bilal bin Rabah. Enggak gitu teman-teman, enggak gitu. Tapi saya sampaikan ini untuk membuatmu yang mungkin kapan ya bisa kurban ya? Tiap tahun boro-boro udah kebeli kambing. Beli ayam aja, ayam goreng di Kentucky itu juga udah kalau lagi ulang tahun aja kayaknya. Nah kalau kamu ngerasa kayak nggak bisa dapet gitu harta yang cukup untuk bisa kurban, ya udah deh potong ayam aja. Ikutan sama Sayyidina Bilal bin Rabah. Tapi niatnya bukan niat kurban, niat belajar kurban. Kayak semacam doanya gini, ya Allah kepengennya sih sapi nih ya Allah. Pengennya sih harapannya sapi. Tapi ya Allah baru bisanya potong ayam doang. Ya Allah walaupun ayam kan ada darah yang mengalir, ya Rob terimalah ia di sisimu. Gitu. Niatnya jadi bukan niat kurban, tapi niat belajar kurban. Niat latihan kurban. Teman-teman sekalian, niat kurban kecil deh gitu, mini kurban. Sehingga sekalian, nah kalau kamu kurbannya ayam, jangan kamu taruh di masjid. Saya nggak mau aja nih, masjid di Tanah Abang kebingungan kenapa banyak ayam. Ini ayam siapa ya? Kata Ustazah Halimah boleh. Ah tuh. Aduh, nanti jadi salah paham orang-orang. Gitu ya. Kalau kamu potongnya ayam, niat belajar kurban, potong di rumah aja. Dan jangan dibagi mentah. Orang yang nerimanya bingung.
Daging apa ya ini ya? Sapi bukan, ayam, kambing bukan, gitu kan. Ayam, masa ayam? Nah dah, mendingan kamu bikin opor, kamu kasihin ke rumah tetangga barengan sama lontong. Nah enak banget tuh. Begitu ya. Saudara sekalian yang saya muliakan, ini untuk kurbannya. Kalau sapi bisa untuk 7, kambing untuk 1 untuk kurban. Kalau untuk akikah nggak ada pilihan. 1 ekor kambing untuk anak perempuan, 2 ekor kambing untuk anak laki-laki, dan nggak boleh dicicil. Saya sih punya anaknya laki-laki ya, tapi baru bisa kebeli 1 kambing doang. Ya udah deh 1 kambing dulu deh ya. Entaran lagi kalau mampu gitu kan, beli kambing lagi gitu jadi 2. Nggak usah begitu teman-teman. Nggak usah. Sama halnya dengan gimana ya, nggak bisa-bisa nih akekahin 1 kambing nih. Udah saya beli aja dah kambing 3 kilo dulu gitu. Nanti lagi kalau kapan-kapan gitu ya. Sekarang 3 kilo badannya gitu. Ntar kapan-kapan 3 kilo kepalanya. Kapan-kapan nggak bisa. Harus potong 1 ekor kambing. Jadi buat laki-laki 2 ekor kambing. Ustazah kenapa kok dibedakan? Itu syariat Allah memang seperti itu teman-teman. Dan nggak usah pakai tanya ini itu. Kalau menurut saya sih hikmahnya adalah bahwa perempuan itu emang dari dulu nggak nyusahin. Anak perempuan murah. Akekah aja cuma 1 ekor kambing, gitu kan ya. Nah itu dah kayak gitu aja dah hikmahnya gitu. Saudara sekalian saya muliakan, anak perempuan 1 ekor kambing, anak laki-laki 2 ekor kambing. Dipotong paling bagusnya hari ke-7 kelahiran, udah boleh dari sejak tanggal 1 dan waktunya panjang selama hidupnya anak tersebut. Bahkan kalau anaknya meninggal dunia, orang tuanya belum pernah akekah, ya udah nggak apa-apa juga deh akekahin, gitu ya. Nah sampai ada anak belum diakekah, sampai orang tuanya meninggal, dirimu nih misalnya, belum diakekah, karena orang tua sepertinya juga emang nggak terlalu mengerti juga urusan akekah mungkin, atau kamu rasa kayak orang tua saya nggak pernah mampu deh untuk beliin saya kambing dulunya misalnya gitu. Nah sekarang ketika kamu mampu, silahkan akekahkan dirimu sendiri. Karena sallallahu alaihi wasallam aqa'an nafsih. Dulu Nabi Muhammad itu bayar akekah atau menyembelih akekah untuk diri beliau sendiri. Jadi nggak apa-apa, jangan sedih. Orang tuamu belum mengakekahkan, kamu akekahkan diri sendiri aja kalau memang kamu mampu. Dan ini teman-teman saudara sekalian, Nabi Muhammad dulu mengakekahkan diri beliau sendiri. Gitu ya. Bayar 1 ekor kambing atau sembelih 1 ekor kambing, kemudian kamu masak. Kalau akekah itu sunnahnya dibagi mateng. Sunnahnya lagi teman-teman saya sekalian, dimasaknya agak manis, tafaulan, biar anaknya juga jadi anak yang manis. Manis akhlaknya, manis kepribadiannya, menyenangkan gitu ya. Jangan jadi anak yang asem bener nih anak. Jadi anak yang pahit gitu kan, jangan. Sehingga sekalian saya muliakan, dan sunnahnya dipotong tidak di tengah-tengah tulang. Ini kalau akekah. Kalau akekah, tulangnya tuh jangan dipotong di tengah-tengahnya, tapi potongnya di persendian-persendiannya. Gitu. Kalau akekah, sunnah ya. Kalau misalnya dipotong biasa aja Ustazah nggak apa-apa juga. Tapi bagusnya tuh kayak gitu. Kalau akekah, makanya memang beda-beda tuh. Makanya mesti bilang, biasanya sama tukang potong tuh, saya potong kambing akekah. Nah itu biasanya kalau tukang potong yang memang ngerti agama gitu ya, itu biasanya dia akan paham gitu. Cara motongnya agak berbeda dibandingkan daging kurban sama daging akekah.
Teman-teman sekalian, dimasak dalam keadaan agak manis, mungkin semur gitu ya. Dibagikan kepada orang-orang atau kamu undang orang untuk makan akekah di rumah. Apa fadilahnya akekah? Nabi Muhammad menyampaikan, inna haqqul maulud. Haknya anak yang dilahirkan dari orang tuanya. Jadi kayak kewajiban orang tua kepada anak. Hak anak dari orang tua. Ada 3 kata Nabi Muhammad. Yang pertama an yusammi bismin hasan, diberi nama dengan nama yang baik. Yang kedua an yu'ak, untuk diakekahkan. Dan yang ketiganya an yurabbih terbiyatin hasanah, dididik dengan didikan yang baik. Itu hak anak dari orang tua, mendapatkan 3 hal ini. Nama yang bagus, diakekahkan, dan dididik dengan didikan yang baik. Jadi sebagai orang tua, kamu akekahkan anak-anakmu, bagian dari kamu menjalankan syariat agama Allah SWT. Selain dari kedua hal tersebut ya, kasih nama dengan nama yang bagus. Bu, ngasih nama anak jangan sembarangan aja. Buka di Quran, buka di Quran. Ada di Quran Hawiyah. Anak kasih nama Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun. Tahukah kamu apa itu Hawiyah? Ia adalah api yang sangat panas membakar. Ya Allah, tega nian. Jangan ya kalau si nama anak dengan nama yang bagus-bagus. Kayak apa Ustazah nama yang bagus? Nama yang bagus tuh unsurnya tafaulan atau tabarrukan. Tafaulan itu nama yang artinya bagus. Gitu ya, nama yang punya arti yang bagus. Kayak Abdullah itu kan artinya bagus. Faizah artinya perempuan yang berhasil, perempuan yang beruntung, perempuan yang sukses, gitu kan ya. Jangan kasih nama Fashila. Fashila tuh gagal, kurang beruntung gitu, jangan. Kasih nama dengan nama-nama yang bagus. Anak dikasih nama Murroh. Apa tuh Murroh? Pahit. Ya Allah. Kasih nama yang bagus, unsurnya tafaulan atau tabarrukan. Apa tabarrukan? Ngasih nama anak dengan nama orang-orang dulu yang soleh-soleha, biar anak bisa jadi kayak mereka, dapat berkahnya nama dari orang tersebut gitu. Nah kalau bicara tabarrukan ya kita tahulah. Ngasih nama anak kalau laki-laki paling bagus adalah Muhammad, biar dapat berkah dari Nabi. Kalau perempuan kasih nama dengan nama Fatimah, Khadijah, Aisyah. Kalau laki-laki kasih nama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya, Hasan, Hussein, gitu kan? Nah itu nama-nama yang bagus. Dididik dengan didikan yang bagus-bagus. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad menceritakan tentang akekah. Kata Nabi Muhammad, kullu maulidin murtahin hatta yuaddi haqiqatuh. Semua anak tuh tergadai sampai dibayarkan akekahnya. Artinya tergadai kayak gimana? Sama kayak barang bu masih tergadai. Ibu-ibu sekalian, kamu punya motor tapi digadai, bisa dipakai apa enggak? Kamu punya gelang tapi digadai, bisa dipakai apa enggak tuh gelang? Enggak bisa. Kebaikan atau kemanfaatan dari barang tersebut terhalang kalau kamu belum lunasi. Nah, anak kata Nabi Muhammad tergadai sampai dibayarkan akekahnya. Dalam artian semua kebaikan yang dilakukan anak tuh orang tua dapat serta pahalanya loh. Kecuali kalau anak tersebut belum diakekah, masih tergadai gitu. Masih belum lancar aliran kebaikan-kebaikannya anak pada orang tua kalau belum diakekahkan. Nah, jadi kalau kamu udah mampu untuk bayar, bayarlah akekahnya. Ustazah, boleh enggak satu kambing diniatin akekah juga, kurban juga? Ini pertanyaan rumit. Bolehkah satu kambing Ustazah diniatkan akekah juga, diniatkan kurban juga?
Karena saya nih belum pernah akekah Ustazah, sekarang ini datang kesunahan kurban hari raya Idul Adha. Boleh nggak saya beli kambing, saya niatin akekah juga, saya niatin kurban juga? Boleh apa nggak boleh? Sok-sokan jawab. Bilangnya nggak tahu gitu kan. Biar saya jawab. Ini adalah pertanyaan yang lama ada di benak saya cari di kitab kagak nemu-nemu. Akhirnya saya tanyakan kepada guru saya, Sayyidil Habib Zain bin Smith, Mufti Syafi'i di kota Madinah. Itu beliau itu teman-teman pinternya urusan fikih sampai setara mufti. Udah boleh duduk di majelis fatwa. Beliau teman-teman menulis kitab fikih berjudul At-Taqrirat As-Sadidah, dan kitab tersebut dibahas di pondok-pondok pesantren di Indonesia sini. Kita doakan semoga beliau panjang umur. Panjang umur dalam sehat, dalam berkah insya Allah. Biar betah hidupnya di dunia, biar bisa terus-terusan memberkahi kita semua. Pinter banget. Satu kesempatan saya tanya kepada beliau, ya Habib, mal hukum al-jama' bainal udhiyah wal aqiqah? Apa Habib hukumnya ngumpulin akikah sama udhiyah? Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, ya saya, orang kalau nanya sama ulama tuh nggak usah panjang-panjang pertanyaannya. Ulama tuh udah paham ditanya gitu. Nggak usah panjang-panjang, Beb, jadi ceritanya gini nih Beb. Ada orang belum dikekah Beb. Terus dia datang kurban gini nih Beb, bisa kebeli cuman 1 ekor kambing. Boleh nggak dina? Kebanyakan panjangan. Udah aja deh, jamak bainal akikah wal udhiyah. Terus Habib bilangnya kayak begini, fihi khilaf bainar Ramli wa Ibnu Hajar. Udah gitu doang. Teman-teman, makanya kalau belajarnya nggak panjang kagak ngerti nih jawaban Habib nih. Habib Zain bilang begitu. Terus Habib bilang juga fi Bushrul Karim. Kata beliau ada dalam kitab namanya Bushrul Karim. Nah, saya rujuk di sana lagi, dan di sana disampaikan ada khilaf. Boleh menurut Imam Ramli dan nggak boleh menurut Imam Ibnu Hajar. Kesimpulannya bagaimana nih dengan khilaf ini? Memang ikhtilafu ummati rahmah. Jadi gini aja. Kalau kamu adalah orang mampu yang bisa akekah juga, entaran lagi juga nabung bentaran, kamu bisa kurban juga. Atau ini lagi waktunya kamu bisa kurban, nanti nabung lagi, asal kamu nggak buru-buru kebeli tas baru, sepatu baru, kamu juga bisa bayar akekah juga, sendiriin aja. Biar kamu penuh dapat pahalanya. Yang sekarang kurban, ntar lagi akekah. Gitu teman-teman. Khurujan minal khilaf, biar keluar dari khilafnya para ulama. Tapi kalau kamu adalah orang yang seperti yang tadi saya sampaikan, mau nabungnya susah nih. Alhamdulillah bisa kebeli kambing 1 nih sekarang, bisa dapat uangnya buat kebeli kambing 1. Niat akekah juga, peniat kurban ya. Kalau misalnya saya niatin akekah, berarti saya nggak dapat pahala kurban, dan belum tentu tahun depan bisa kurban. Sekarang alhamdulillah nih, dapat rezeki, habis jadi maklaran rumah, misalnya gitu. Nah teman-teman sekalian, kalau memang begitu kondisinya, ya udah 1 kambing tersebut niatkan akekah sekaligus kurban. Dilaksanakannya dengan cara kurban apa akekah? Ya karena memang waktunya kurban, silahkan laksanakan dengan cara kurban. Artinya dibagi dalam keadaan mentah. Gitu teman-teman saya sekalian. Dibaginya seperti yang tadi saya sampaikan ya, 1/3 buat orang-orang miskin misalnya gitu, orang-orang yang nggak mampu. Kemudian 1/3-nya lagi dibagikan kepada tetangga-tetangga, kerabat-kerabat gitu ya. Kemudian 1/3-nya lagi silahkan ambil untuk diri sendiri. Bagusnya ngambil untuk diri sendiri teman-teman. Yang diambil bagusnya ati.
Kemudian lebihnya lagi kalau kamu mau ambil adalah paha dari kambing tersebut. Paha depan belakang. Belakang lah, depan namanya bukan paha, tangan. Kok salah-salah nih kan. Dah bismillah. Begitu ya. Itu hukumnya akikah dan kurban.